Bertemu kembali, saudara mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang mengelola arsip film atau motion picture film atau sering disebut mapping image ini. Jadi kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana sejarah perfilman film, kemudian kita lanjutkan ke manajemen atau pengelolaan arsip film itu sendiri. Baik, kita mulai saja. Jadi arsip film ini pertama kali muncul atau gagasan untuk membuat film ini muncul tahun 1877 yang dimotori oleh John Isaac. John Isaac ini merekam satu gerakan penunggang kuda dengan menggunakan 24 kamera. Ini pertama kali orang mencoba ingin membuat film. Nah, kemudian Desember 1895 ini di Perancis ini Antoine dan Louis Lumiere ini memperkenalkan satu rekaman gambar bergerak. Nah, kemudian pada awal abad ke-20 atau tepatnya tahun 1915, jadi dilakukan berbagai macam percobaan untuk menggabungkan gambar-gambar bergerak dengan suara. Ini. Nah, percobaan itu baru berhasil pada tahun 1930. Kemudian 1923 itu diperkenalkan film berwarna atau sering disebut film Technicolor ini. Nah, dari media simpannya itu bahan dasarnya tidak banyak mengalami perubahan yang berarti dari mulai yang pertama sampai awal abad 20 ini sampai dengan tahun 1950-an. Jadi bahannya masih menggunakan selulose nitrat, kemudian dikembangkan selulose asetat ini jadi begitu. Kemudian ada beberapa produk film ada ukuran 35 mili, ada 16 mili, ada 10 mili, 8 mili ini. Nah, tapi yang paling banyak digunakan pada waktu itu adalah yang 35 mili, 16 mili, dan 8 mili ini. Nah, untuk yang 35 mili ini biasanya digunakan untuk film-film cerita atau film-film fiksi. Nah, sementara itu yang 16 mili ini biasanya digunakan untuk berita atau film-film dokumenter. Nah, yang ukuran 8 mili baik yang standar maupun super ini biasanya digunakan untuk keperluan khusus misalnya untuk mendokumentasikan satu riset tertentu. Jadi seperti itu. Jadi untuk keperluan khusus. Nah, di sini kemudian struktur dari ini media simpan film itu memiliki bagian yang pertama yang disebut dasar dan yang kedua emulsi Nah, untuk emulsi sendiri itu lapisan tipis yang berada di di bagian atas film ini yang dasar itu ada di bagian dalam, yaitu bisa terdiri dari nitrat, asetat, atau polister ini. Nah, kelemahan dari bahan dasarnya nitrat, asetat, polister ini. Kalau nitrat ini pertama kali diciptakan oleh Kodak Company tahun 1889 ini untuk fotografi ini. Kemudian 1948 ini masih Kodak Company ini menggunakan bahan dasar selulose triasetat untuk film ini dengan ukuran 55 mili, jadi sangat besar sekali. Nah,
kelemahan dari bahan dasar nitrat ini adalah mudah terbakar, ya, mengandung bahan kimia yang berbahaya dan tidak stabil. Nah, kemudian bila disimpan dalam suhu dingin, ya, ini dapat bertahan cukup lama, ya. Ini kelemahan dari nitrat gitu. Nah, kemudian kalau asetat ini dikembangkan tahun 1935 sampai tahun 60-an, ini menggunakan selulosa triasetat. Nah, biasanya bahan dasar asetat ini untuk film-film dengan ukuran 18 mili. Nah, untuk asetat ini aman, ya, tidak mudah terbakar, ya. Dan kemudian kelemahannya ini mudah mengelupas dan mudah rusak, ya, untuk bahan dasar asetat ini, ya. Oke. Kemudian polister atau sering disebut mylar atau estar ini dikembangkan tahun 1950-an. Nah, ini biasanya untuk stok film ukuran 16 mili, ya, atau juga untuk percetakan buku, ya, itu, ya. Kemudian polister ini banyak dikembangkan baik itu oleh Kodak Company atau Fuji Company, ya. Biasanya untuk polister ini lebih kuat, ya, dan lebih tipis dibanding asetat dan tidak mudah robek. Nah, unsur kimianya ini stabil sehingga tidak mengganggu lingkungan dan usianya cukup panjang, ya, 10 kali lipat dibanding dengan bahan dasar asetat ini. Hanya kelemahannya kalau polister ini sobek, ya, tidak dapat disambung secara manual, tapi harus menggunakan alat khusus yang disebut ultrasonik. Ya, itu jadi 3 bahan dasar ini yang digunakan untuk media untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.